Biru laut seperti kolam, ikan paus pada menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya buka pidato dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, panitia lomba yang semangatnya luar biasa, serta pemirsa dimanapun Anda berada. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kepada the King of the King, the Creator of everything, yang tak lain dan tak bukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluas langit dan bumi, sebesar penjuru galaksi dan sedalam lautan tak bertepi nikmat Allah yang akbar. Sholawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan besar kita, Baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang telah membawa kita kepada keabadian yang nyata. Dewan Juri yang terhormat, pemirsa yang dirahmati Allah, izinkan saya, Kizia Laura Herlina dari SMP YPPSB akan membawakan pidato yang berjudul Membangun Generasi Muda Berakhlak, Bermoderasi, dan Berprestasi. Di zaman sekarang ini, budaya barat telah banyak memasuki, bahkan mempengaruhi kehidupan kita. Jika pengaruh yang diberikan positif, maka tentu akan baik. Tapi, bagaimana jika pengaruh yang diberikan justru negatif? Tentu akan berpotensi merusak kepribadian umat Islam, terutama kita sebagai generasi muda. Coba kita perhatikan, generasi muda kini telah banyak terjerumus kepada pergaulan bebas yang mana tak hanya merugikan dirinya sendiri, tetapi juga orang lain. Seperti diantaranya berpakaian ketat, tawuran, miras, narkoba, bahkan sampai ada yang berzina. Nauzubillah. Jika keadaan seperti ini terus dibiarkan, maka masa depan bangsa akan hancur karena rusaknya generasi muda. Dewan Juri yang terhormat, pemirsa yang dirahmati Allah, oleh karena itu, satu-satunya yang dapat dilakukan untuk melindungi bangsa ini dari kehancuran adalah dengan menjaga generasi muda. Mengingat betapa pentingnya peran generasi muda yang sehat dalam membangun negeri ini. Ada beberapa cara agar kita bisa menjadi generasi muda yang sehat, cerdas, berakhlak, dan berprestasi. Yang pertama ialah menuntut ilmu dan mengamalkannya. Untuk menjadi cerdas, tentu kita harus memiliki ilmunya terlebih dahulu. Terutama ilmu agama. Kita harus come back to Islam, kembali menjadikan Islam sebagai pedoman hidup kita. Yang kedua, menjaga kesehatan. Makan dan minumlah apa-apa yang baik dan dihalalkan untuk kita, serta jangan berlebihan. Bagaimana kita bisa menjadi generasi muda yang penuh manfaat jika kita sering sakit-sakitan dan tidak menjaga kesehatan? Yang ketiga, memperbanyak berkumpul dengan orang-orang soleh. Karena dengan kebaikan akhlaknya akan menular pula pada kita, insya Allah. Yang keempat, memperbanyak kegiatan yang positif. Daripada kita menghabiskan waktu berjam-jam di depan gadget, mantengin Instagram, Facebook, atau main game berjam-jam, lebih baik kita menyibukkan diri kita dengan kegiatan yang positif, seperti mengikuti kajian, belajar Al-Quran, atau ikut kegiatan sosial, dan masih banyak lagi. Dan yang kelima, tentunya kita senantiasa menjaga hati kita agar selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kitalah penentu nasib bangsa yang di masa yang akan datang. Sebagaimana ahli hikmah menggambarkan dalam syairnya, Inna fi yadi syubani amru ummati wa aqdamiha hayatuha. Wahai para remaja, sesungguhnya pada tanganmu lah urusan rakyat dan pada setiap langkahmu lah kehidupan mereka. Pemuda harus menjadi pelopor-pelopor pembangunan. Karena apa? Karena syubbanul yaum rijalul ghad.
Pemuda kini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Oleh karenanya, agar Indonesia memiliki masa depan yang cerah, kita harus menerapkan 6 profil pelajar Pancasila. Apa sajakah itu? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, gotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Pertanyaannya, apakah kita sudah memiliki keenam sifat tersebut? Maka, melalui pidato ini, saya ingin mengajak kepada pemuda-pemuda Indonesia, calon-calon pemimpin bangsa, mulai saat ini, mari kita sing-singkan lengan baju kita, angkatkan kaki untuk menatap masa depan yang cemerlang, kembangkan potensi diri agar kita bisa menjadi sumber daya yang unggul dan berkualitas. Olahraga agar badan sehat, olah rasa agar iman melekat, olah rasio agar ilmu meningkat. Jika kita sudah memiliki potensi-potensi ini, saya yakin kita sebagai pemuda Indonesia akan mampu melanjutkan tongkat estafet pembangunan di masa yang akan datang. Majulah pemuda Indonesia. Jalan-jalan ke kota Mekah, ingin beribadah yang berlama-lama. Semoga pidato ini membawa berkah, membawa rahmat untuk kita semua. Sekian dari saya, salah dan khilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.